Lara tumbuh di antara beberapa gorila, membentuk ikatan yang sangat dalam dengan salah satunya. Ketika ia pergi, ia berpikir gorila itu akan melupakannya sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun, ia sempat dilarang untuk mengunjungi mereka. Tetapi reaksi gorila itu ketika melihatnya lagi benar-benar tak terlupakan. Lara, kakaknya Rowan, dan ayah mereka Nathan sangat bersemangat untuk bertemu kembali dengan hewan-hewan yang pernah mereka sayangi. Mereka melakukan perjalanan dengan perahu, dan ketika melihat para gorila di tepi pantai, rasa antusias mereka semakin meningkat. Namun, mereka diperingatkan untuk menjaga jarak. Gorila-gorila itu yang telah hidup liar selama bertahun-tahun mungkin tidak akan menyambut kedatangan mereka. Meskipun demikian, Lara merasa berbeda. Ia percaya di hatinya bahwa para gorila itu masih menyimpan kenangan hangat yang pernah mereka bagi. Mereka bagaikan keluarga baginya, atau apakah itu hanya perasaannya? Gorila-gorila itu telah membentuk keluarga mereka sendiri di alam liar, keluarga yang tak pernah mengenal penangkaran. Mendekati mereka dianggap berbahaya, begitu semua orang memperingatkan. Namun, Lara bukan orang yang mudah mendengarkan peringatan. Saat mereka mengarungi sungai, kepala gorila mulai muncul dari balik semak-semak. Mata mereka tertuju tajam ke perahu. Lara segera mengenali gorila yang pernah ia rawat, meskipun gorila itu telah banyak berubah. Di antara kelompok itu, ia tampak berbeda di mata Lara. Ketika perahu berhenti, Lara langsung melompat keluar, mengabaikan peringatan dari ayahnya dan para pemandu. Gorila itu, Kibo, mendekat. Dulu ia hanyalah bayi kecil yang pernah digendong Lara, tetapi kini tubuhnya jauh lebih besar darinya. Dengan berdiri di atas kedua kakinya, Kibo berjalan langsung ke arah Lara. Pada momen ini, tidak ada yang bisa campur tangan. Jika sesuatu terjadi, Lara harus menghadapinya sendirian. Kibo semakin dekat dan tiba-tiba meraih lengan Lara. Ayahnya tegang, siap untuk bertindak, tetapi menahan diri karena tahu tindakannya justru bisa memicu reaksi lebih buruk dari gorila itu. Apakah ini cara pertemuan mereka akan berakhir? Lara, yang telah mengabdikan hidupnya untuk mencintai makhluk ini, kini menghadapi kemungkinan disakiti oleh salah satu dari mereka. Ia menolak mempercayai bahwa sahabat masa kecilnya akan melukainya meskipun situasinya terlihat genting. Apakah ini pertanda akhir dari ikatan mereka? Hubungan unik antara Lara dan Kibo berakar dari komitmen ayahnya, Nathan, terhadap pelestarian satwa melalui Rowan Foundation, yayasan yang ia dirikan. Yayasan ini mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan hewan, khususnya gorila, dan mengembalikan mereka ke habitat alami. Mereka juga mengelola kebun binatang Howlett di Canterbury, tempat hewan-hewan yang tidak dapat direhabilitasi dirawat sepenuhnya. Lara dan saudara-saudaranya tumbuh dalam lingkungan yang menakjubkan, dikelilingi oleh penghuni kebun binatang, sehingga membentuk ikatan mendalam dengan mereka. Lara baru berusia 1 tahun ketika Goro, seekor gorila yang keluarganya menjadi korban pemburu liar, tiba di kebun binatang. Goro terluka parah dan sangat membutuhkan perawatan yang segera diberikan oleh Nathan dan timnya. Seiring bertumbuh besar, Lara dan saudara-saudaranya menghabiskan waktu berjam-jam di kebun binatang. Dan Goro pun menjadi teman bermain mereka, bukan hanya sekadar penghuni kebun binatang. Saat tumbuh besar, Lara sering bermain di kandang gorila bersama Goro agar ia tidak merasa kesepian. Memiliki seekor gorila sebagai teman bermain sangatlah menyenangkan. Namun, kebahagiaan yang lebih besar segera tiba. Suatu hari, Nathan menjemput Lara dari sekolah dan dengan penuh semangat mengatakan ada kejutan besar yang menunggunya di rumah. Kejutan itu memang benar-benar besar, seekor bayi gorila bernama Kibo.
Kibo adalah anak yatim piatu yang tidak akan mampu bertahan hidup sendirian di alam liar setelah ibunya terbunuh saat ia masih sangat kecil. Ia membutuhkan perawatan khusus yang lebih dari sekadar ditempatkan di kandang kebun binatang biasa. Gorila adalah makhluk sosial yang membutuhkan ikatan keluarga. Kini, Lara sudah cukup besar untuk membantu merawatnya. Ia memastikan Kibo selalu diberi makan dan menenangkan Kibo saat ketakutan. Saat membantu membesarkannya, Lara menyadari bahwa saudara gorilanya akan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan saudara manusia. Akhirnya, Kibo tumbuh terlalu besar untuk tinggal di rumah mereka. Bagaimanapun, gorila tidak bisa menjadi hewan peliharaan rumah. Sudah waktunya bagi Kibo untuk dipindahkan ke kebun binatang. Namun, mereka tidak ingin Kibo kesepian dan Goro pun ada di sana, siap menyambutnya di kandang bersama mereka. Namun, mereka harus bertindak dengan hati-hati. Goro jauh lebih besar dibandingkan Kibo, dan jika ia tidak menerima persahabatan itu, ia bisa saja membahayakan gorila muda tersebut. Awalnya, tim membiarkan kedua gorila berinteraksi melalui gerbang, di mana mereka saling menyentuh wajah dan melakukan gestur bermain. Goro menunjukkan kelembutan yang tak terduga, dan tak lama kemudian para ahli merasa aman untuk membiarkan mereka bertemu tanpa penghalang. Perkenalan itu berjalan dengan sempurna. Kedua gorila tersebut langsung menjadi teman akrab. Kedua gorila itu terus menyayangi Lara, dan tak lama kemudian ia kembali bermain bersama mereka. Mereka tidak menunjukkan kecemburuan sama sekali dan sangat penuh kasih sayang terhadapnya. Namun, meyakinkan publik tentang keamanan hubungan mereka ternyata sulit. Lara, yang sejak kecil sudah terbiasa bersama gorila-gorila itu, tidak berpikir dua kali untuk masuk ke dalam kandang mereka seperti biasa, bahkan ketika ada tim fotografer yang berkunjung ke kebun binatang. Ia mengira foto-foto yang menangkap ikatan istimewa mereka akan disambut baik. Sayangnya, reaksi publik tidak seperti yang diharapkan. Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak. Sayangnya, publik marah besar karena Lara atau anak manapun dibiarkan berinteraksi bebas dengan gorila tanpa perlindungan. Kecaman itu begitu hebat hingga kebun binatang mendapat peringatan tegas. Terapkan protokol keselamatan atau hadapi penutupan. Tiba-tiba, Lara dilarang melakukan kontak fisik dengan teman-teman tercintanya, Kibo dan Goro. Kini, ia hanya bisa melihat mereka melalui kaca kandang. Meskipun sudah cukup besar untuk memahami bahwa ayahnya bukanlah pembuat aturan tersebut, ia masih terlalu muda untuk mengerti bahwa ini demi keselamatannya. Gorila-gorila itu yang tak dapat memahami perubahan tersebut merindukan bermain bersama teman kecil mereka dan tampak jelas sedih ketika menyadari mereka tidak bisa melakukannya. Situasi ini sungguh menyedihkan bagi semua pihak. Setiap hari sepulang sekolah, Lara pergi ke kebun binatang dan duduk di tangga di samping kaca kandang gorila. Setiap kali Kibo dan Goro melihatnya, mereka segera mendekat hanya untuk berhenti di hadapan penghalang. Kibo mengeluarkan rintihan lembut dan Lara menekan tangannya ke kaca. Di sisi lain, Kibo meniru tindakannya, menekan tangannya ke kaca di mana tangan Lara berada. Ia merindukan sentuhannya. Meskipun perpisahan mereka diliputi kesedihan, hal ini diperlukan bukan hanya demi keselamatan Lara. Waktu telah tiba untuk mempersiapkan gorila-gorila itu kembali ke alam liar. Kini, setelah kuat dan dewasa, mereka harus mulai bergantung sepenuhnya pada satu sama lain dan sesama gorila, sehingga interaksi dengan manusia harus dihentikan. Beberapa bulan kemudian, tim menyelesaikan pelatihan penting agar gorila-gorila itu dapat bertahan hidup di alam liar.
Nathan dan timnya telah berdedikasi pada pelatihan ini sejak kedatangan mereka. Misi yayasan selalu untuk menyelamatkan hewan-hewan ini dan melepaskan mereka kembali ke alam liar jika memungkinkan. Dan waktu itu akhirnya tiba. Meski dengan perasaan campur aduk, berbulan-bulan persiapan akhirnya mencapai puncaknya ketika mereka siap untuk kembali ke Gabon. Sebuah suaka telah dipilih untuk mereka, tempat yang aman tetapi memungkinkan mereka bebas berkeliaran. Butuh waktu lama sebelum Lara dan keluarganya bisa melihat mereka lagi. Sebelum gorila-gorila itu dibius untuk perjalanan mereka, Lara diizinkan memberikan pelukan terakhir kepada Kibo dan Goro. Dengan penuh kerinduan, gorila-gorila itu menekan kepala mereka ke kepalanya, menikmati pelukan itu selama mungkin. Ikatan antara gadis muda dan gorila-gorila tersebut begitu mendalam, sebuah hubungan yang segera membentang melintasi benua. Lara menyaksikan saat gorila-gorila itu dimasukkan ke dalam peti dan diangkut ke truk, menandai awal perjalanan mereka kembali ke Afrika. Inilah tujuan yang telah mereka semua usahakan, melepaskan mereka ke alam liar. Namun bagi Lara, momen itu terasa menyedihkan. Ia merasa seolah berpisah dengan anggota keluarga yang mungkin tidak akan pernah ia temui lagi. Bertahun-tahun kemudian, Nathan melakukan perjalanan ke Afrika untuk memeriksa keadaan mereka. Kabar yang dibawa sangat menggembirakan. Gorila-gorila itu berkembang dengan baik. 2 gorila yang mereka selamatkan dan rawat telah bergabung dalam kelompok keluarga, hidup seperti yang seharusnya mereka jalani. Melihat mereka di habitat alami, berbaur dengan gorila-gorila lain, menegaskan bahwa semua pengorbanan, termasuk perpisahan yang menyakitkan, akhirnya sepadan. Kembali ke Afrika, gorila-gorila itu mungkin tak lagi terlihat, tetapi tidak pernah terlupakan. Lara sering mengenang teman-teman masa kecilnya. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak mereka diintegrasikan kembali ke alam liar dan menjadi benar-benar liar. Kini, manusia membuat mereka gelisah dan mereka menghindari kontak dengan manusia. Lara disarankan untuk mengubur harapan bertemu lagi dengan mereka. Sementara itu, ia mengikuti jejak ayahnya bekerja di yayasan dan menyelamatkan banyak hewan. Segalanya berubah ketika Nathan mengalami masalah kesehatan, mendorongnya untuk merencanakan perjalanan kembali ke Afrika setelah pulih, bersemangat untuk kembali ke lanskap yang dicintainya. Mereka juga berencana mencari Kibo, Goro, dan kelompok mereka selama kunjungan tersebut. Ekspedisi untuk menemukan keluarga gorila itu sangat berat dan dianggap terlalu melelahkan bagi orang tua. Jika Nathan ingin melihat gorila-gorila itu untuk terakhir kalinya, waktunya sangat mendesak. Itulah rencana mereka. Namun ketika Lara mengetahui rencana itu, ia bersikeras untuk ikut. Ia merasa memiliki ikatan yang mendalam dengan Kibo yang pernah ia besarkan dan penasaran dengan perkembangan gorila tersebut. Meski sangat bersemangat, antusiasmenya tidak dibagi oleh orang lain. Peringatan datang dari segala sisi. Hampir 2 dekade telah berlalu. Gorila-gorila itu telah tumbuh jauh lebih besar dan berubah sepenuhnya. Banyak yang khawatir pertemuan itu hanya akan membawa kekecewaan dan menghapus kenangan indah Lara tentang gorila-gorila tersebut. Meski mendapat banyak larangan, Lara tetap teguh, bertekad untuk tidak membiarkan ayahnya bepergian sendirian. Ia ingin melihat kenyataan itu dengan matanya sendiri. Nathan adalah satu-satunya yang mendukung keputusannya, memahami kebutuhan Lara untuk mendapatkan kepastian. Bagi Lara, melihat gorila-gorila itu hidup dan berkembang di lingkungan alami mereka adalah hal yang paling penting, apapun hasilnya. Segera Lara dan Nathan memulai perjalanan mereka. Petualangan itu dimulai dengan penerbangan ke Gabon, tetapi mencapai habitat gorila menjadi tantangan tersendiri.
Tidak ada jalan atau bandara yang dekat dengan hutan tersebut. Mereka beralih ke kendaraan off-road untuk mencapai kamp dasar tempat mereka akan tinggal selama bagian awal perjalanan. Kamp ini memungkinkan mereka untuk mencoba beberapa kali menemukan keluarga Yalta jika upaya pertama mereka tidak berhasil. Dari sana, perjalanan dilanjutkan melalui sungai. Karena mereka harus menavigasi area hutan lebat yang tidak dapat diakses dengan berjalan kaki. Mereka berlayar dengan perahu kecil menyusuri jalur air. Malam sebelum ekspedisi pertama, para pemandu dari Suaka memberikan pengarahan serius. Mereka menekankan pentingnya kehati-hatian dan menjaga jarak. Gorila-gorila itu tidak boleh didekati secara impulsif. Para pemandu akan memantau situasi dengan cermat dan hanya akan membiarkan pendekatan jika gorila-gorila tersebut dinilai cukup tenang. Interaksi langsung atau menyentuh sepenuhnya dilarang. Meskipun Kibo dan Goro dulunya terbiasa dengan kontak manusia, kini mereka benar-benar liar dan tidak dapat diasumsikan aman. Hari pertama pencarian membawa momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh Lara maupun Nathan. Saat perahu mereka meluncur di sepanjang sungai, wajah-wajah penasaran mulai muncul dari balik dedaunan. Gorila-gorila itu mengintip dari pepohonan, mengamati para pendatang baru dengan ketertarikan yang sama besarnya seperti mereka yang sedang menyaksikan mereka. Lara tertegun penuh kagum, wajah-wajah familiar Kibo dan Goro muncul di hadapannya. Mereka telah tumbuh besar dan berubah banyak, tetapi ia langsung mengenali mereka. Perasaan Lara memuncak saat ia berhadapan langsung dengan Kibo dan Goro. Melihat mereka dari jarak sedekat itu membuat air matanya mengalir. Ketika Kibo mengulurkan tangan dan menggenggamnya dengan lembut, menggunakan tangan yang kuat, gelombang emosi campuran menyelimuti dirinya. Rasa takut berpadu dengan koneksi yang begitu dalam. Lututnya bergetar, tetapi saat tatapan matanya bertemu dengan Kibo, kilasan pengenalan tampak melintas di antara mereka. Dengan gerakan lembut yang mengingatkan pada perpisahan terakhir mereka, Kibo menekan kepalanya ke kepala Lara. Lara dengan lembut mengusap kepala Kibo, gerakan yang dulu sering ia lakukan. Ketika Kibo masih bayi yang ketakutan, Kibo merespons dengan lembut menggosok lengan Lara, menjaga kepalanya tetap bersandar erat dalam sapaan yang menyentuh. Tak lama kemudian, Goro pun mendekat. Meniru Kibo, ia juga mengenali teman lamanya. Meskipun tahun-tahun telah berlalu dan banyak hal telah berubah, kedua gorila itu seakan menyadari bahwa wanita yang berdiri di hadapan mereka adalah gadis kecil yang dulu pernah bermain bersama mereka. Dengan lembut, Goro mengulurkan jarinya dan membelai wajah Lara. Nathan melangkah maju, bergabung dalam momen reuni yang begitu mengharukan. Menanggapi dengan semangat yang jelas, kedua gorila itu tiba-tiba menjadi lebih aktif. Mereka melompat, merangkul Nathan, dan berguling-guling di sekelilingnya dengan riang. Sepertinya mereka secara naluriah memahami bahwa mereka bisa bersikap lebih ceria bersama Nathan, sementara Lara harus diperlakukan dengan sentuhan yang lebih lembut. Akhirnya, keluarga gorila itu tiba dan tetap berada di pinggiran kelompok. Ayah dan anak itu memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan gorila-gorila itu di habitat asli mereka. Namun, gorila-gorila itu tampak lebih tertarik untuk tetap dekat dengan manusia yang dulu pernah membesarkan mereka. Para pemandu tur terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa gorila-gorila itu akan begitu cepat kembali menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Jelas sekali mereka merindukan Lara dan Nathan. Meskipun senang melihat Nathan, interaksi mereka dengan Lara berbicara lebih banyak tentang kasih sayang yang tulus. Ketika tiba waktunya untuk kembali ke perahu, gorila-gorila itu mengeluarkan suara lirih seolah takut kehilangan sahabat tercinta mereka sekali lagi. Itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan.
Hari itu menjadi satu lagi momen berharga bersama para gorila. Saat Lara mengucapkan selamat tinggal, ia menyadari bahwa mungkin ini adalah kali terakhir ia bertemu mereka. Tidak ada kepastian bahwa ia bisa kembali. Gorila-gorila itu seolah memahami kesedihannya, ragu untuk membiarkannya pergi. Goro memeluknya erat, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kelembutan yang tak tergoyahkan, seakan enggan melepaskannya. Air mata mengalir di wajah Lara saat ia dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Goro. Kemudian berdiri di hadapan Kibo, gorila pertamanya, Lara merasakan gelombang cinta yang begitu dalam. Gorila-gorila ini bagaikan keluarganya, namun Kibo memiliki tempat yang tak tergantikan di hatinya. Kibo menyandarkan kepalanya di dada Lara dan ia mengecup dahinya berbisik, "Aku mencintaimu." Saat naik ke perahu, ia memandang ke arah gorila-gorila itu yang masih menatapnya. Lara merasa sangat bersyukur telah mengabaikan semua peringatan untuk tidak melakukan perjalanan ini. Pengalaman ini tak tergantikan. Cintanya pada gorila-gorila itu terbalas, mengukuhkan ikatan yang mendalam dan abadi meskipun waktu dan jarak memisahkan. Mereka berada di tempat di mana seharusnya mereka berada, dan begitu juga Lara yang kini siap kembali ke rumah untuk melanjutkan misinya menyelamatkan lebih banyak hewan. Apakah kisah ini menyentuh hati Anda? Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk kembali bertemu dengan hewan liar yang pernah Anda kenal bertahun-tahun lalu? Menurut Anda, apakah hewan mampu mengingat ikatan awal mereka dengan manusia? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jika kisah ini menggerakkan hati Anda, jangan lupa untuk subscribe ke kanal kami dan tekan tombol suka. Kisah ini adalah bukti luar biasa tentang ikatan yang dapat terbentuk lintas spesies. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan.